Halo guys, Satria Nusa Bangsa, jumpa lagi Ian di sini. Oke, setelah sebelumnya saya pernah bahas potret Satria Jawa ideal dalam film Sultan Agung, kali ini saya mau bahas yang boleh dibilang masih ada hubungannya lah, yaitu mengenai makna keris bagi Satria Jawa. Oh ya, buat yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi ya. Nah, balik lagi ke pembahasan. Kalau ngomongin Satria Jawa, pastinya tuh udah nggak lepas lagi dari senjata ikonik ini ya. Agaknya kita semua juga udah mengenal keris itu umumnya seperti apa. Yang pertama kali muncul ketika kita mendengar kata keris, hampir selalu senjata yang identik dengan suku Jawa. Ya, walaupun sebenarnya penggunaannya nggak cuma di Jawa aja sih. Oke, saya melihat keris ini sebagai wujud kehormatan dan keperkasaan dari Satria Jawa gitu. Buat memperjelas aja, maksud satria di sini tuh bukan satria kasta ya, tapi lebih sebagai sifat kepahlawanan gitu. Mengutip dari Tom Pierce, beliau ini pernah mengatakan kalau di zaman dulu itu tidak ada seorang laki-laki Jawa yang berpergian tanpa menekan keris di belakang pinggangnya gitu. Nah, bisa dibayangkan kan posisi keris di zaman dulu itu seperti apa. Boleh dibilang keris pada masanya adalah senjata wajib bagi setiap laki-laki untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitarnya. Tentunya perspektif mengenai keris ini udah banyak dibahas, baik itu dari segi estetik, simbolik, filosofis, bahkan magis. Dan pastinya juga ada banyak yang interpretasi berbeda mengenai itu semua. Nah, kalau di sini saya mau membagikan pandangan saya mengenai makna keris bagi Satria Jawa. Ya sejujurnya karena memang kalau bahas yang berkaitan sama kesatria itu senang aja rasanya. Oke, jadi buat mengenal itu semua kita harus mulai dari bagaimana keris itu dibuat pada zaman dulu. Pada masanya keris ini cuma dibuat oleh empu. Empu itu semacam pandai besi gitu, tapi ya enggak pandai besi biasa gitu, semacam orang sakti atau orang bijak gitu. Nah, boleh dibilang juga empu ini pokoknya harus yang membuat keris itu. Selain empu itu nggak bisa, beda dengan senjata lain yang boleh ditempa oleh pandai besi biasa. Dari sini kita bisa tahu kalau keris itu sebenarnya nggak dibuat sembarangan, entah itu karena kerumitan pembuatannya atau faktor lain seperti kesaktian dan daya magis. Menurut sumber yang saya temukan, semuanya itu menyebutkan hal yang sama soal ini. Ya, seperti nggak ada toleran lagi lah kalau kesaktian keris itu dipengaruhi oleh pemesan dan pembuatnya. Ukuran kesaktian dari kemampuan empunya dan berkaitan dengan apakah orang yang akan memiliki keris itu merupakan orang yang terpilih. Misalnya, kita bisa lihat pembuatan keris untuk raja dan bangsawan. Mereka di mata orang-orang itu pastinya adalah ksatria terpilih, dan untuk mengukuhkan hal itu, keris khusus selalu dibuat untuk setiap keturunan bangsawan. Karena dibuat khusus, maka konon para empu pembuat keris akan melakukan tapa atau ritual tertentu untuk mendapatkan keris yang sakti mandraguna. Ya, itu mitos ya. Mitosnya seperti itu. Nah, untuk kebenarannya ya nggak tahu dan pastinya nggak akan saya bahas di sini. Keris-keris yang sakti dan dianggap sebagai pusaka selalu memiliki nama yang melekat pada keris itu sendiri. Nama itu bukan sembarang nama, tapi dianggap membawa harapan dan melambangkan kekuatan dari keris itu sendiri, entah itu membawa berkah ataupun kesialan. Ya sama kayak orang-orang itu namain anak mereka gitulah kira-kira ya. Contohnya aja ada keris Bugandring yang membawa kutukan pada Ken Arok dan keturunannya. Keris pusaka kerajaan juga biasanya diberi nama depan Kiai untuk menunjukkan status dan identitasnya. Kiai itu artinya adik raja ya, bukan Kiai yang itulah ya, you know lah. Nah, ini tuh sebenarnya punya makna simbolik. Sesuai namanya, pusaka ini hanya diperuntukkan untuk keturunan raja-raja. Misalnya ada keris Kiai Condong Campur pada era Majapahit yang membawa harapan persatuan dan kesatuan dalam Panji Majapahit. Lalu ada keris Kiai Sangklat yang memiliki bilah berwarna merah. Lalu ada Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro dengan hulu kepala naganya yang baru-baru ini juga sudah dikembalikan ke Indonesia setelah sebelumnya menghilang. Juga ada keris Kiai Pleret yang dapat mengalahkan Arya Penangsang yang sakti mandraguna. Sebenarnya ini antara keris atau tombak sih ya, tapi mungkin itu nama bilahnya, jadi ya masukin aja gitu. Juga ada keris sakti setan kober yang dipercaya membawa kesialan dengan membawa kematian pada pemiliknya, yaitu Arya Penangsang sendiri.
Nah, masih berkaitan sama hal sebelumnya, ada fakta menarik lain dari sejarah panjang keris ini. Jadi awalnya keris di masa Singosari itu bentuknya nggak serumit keris-keris di masa sekarang gitu. Dulu fungsi utama keris ya udah itu buat perang aja, buat tusuk-tusukan. Nah, sebatas sebagai senjata yang digunakan dalam perang. Barulah di era Majapahit itu keris ini mulai dibuat lebih estetik. Ya bisa jadi karena pengaruh kasta yang membuat keris kalangan bangsawan itu harus berwujud lebih indah dan untuk kepentingan politik serta sosial. Bentuk itu dapat dilihat dari dapur dan pamor. Istilah dapur adalah pakem yang didasarkan pada bentuk luk atau lakukan keris dan ricikannya. Ricikan ini bisa dibilang sebagai ornamen-ornamen khusus yang ada pada bagian-bagian keris gitu. Jumlahnya itu sangat banyak. Kalau pamor itu adalah lukisan atau pola yang terbentuk pada bilah keris akibat percampuran logam khusus. Jadi keris-keris di zaman dulu itu ada yang dibuat dengan campuran batu meteorit itu yang mengandung titanium, sehingga itu bisa menciptakan pola-pola khusus di logam gitu. Selain sebagai bentuk estetik, ini biasanya yang membuat keris dengan pamor tertentu dianggap memiliki unsur magus. Tapi untuk urusan faktual, pamor yang ada di keris ini biasanya menunjukkan periode pembuatannya. Pamor keris itu ibarat lukisan yang dibuat oleh seniman. Nah, kalau kita lihat lukisan-lukisan tuh kan pasti kita ngira-ngira tuh maknanya apa. Nah, kira-kira begitulah maknanya pamor itu sebenarnya dapat diinterpretasikan sesuai persepsi orang yang memperhatikannya. Misalnya, wongku yang artinya bingkai sering dimaknai untuk melindungi diri dari keburukan. Dari segi penggunaan, sebenarnya ada banyak jenisnya. Di sini penggunaan yang saya maksud itu adalah gimana cara meletakkan keris gitu, bergantung pada aktivitas apa yang hendak dilakukan. Maka berbeda juga cara menyelipkan kerisnya. Prajurit infanteri dan kavaleri misalnya juga menempatkan keris secara berbeda demi kemudahan dalam perang dan keperluan taktis. Tapi yang menarik perhatian itu kapan keris itu ditempatkan di depan dan kapan ditempatkan di belakang. Ditempatkan di belakang itu biasanya untuk keperluan sehari-hari karena melambangkan kerendahan hati. Karena menyembunyikan kekuasaan dari pandangan orang-orang, di belakang juga artinya seorang kesatria Jawa akan sulit mencabut keris itu. Berarti ini dapat memungkinkan untuk seorang kesatria menahan emosinya karena kesulitan menghunus keris tersebut. Kalau dipakai di depan, berarti seorang kesatria itu sudah siap untuk berperang. Selain itu, seorang satria juga tentunya memiliki adab dalam menghunus kerisnya. Kalau untuk menunjukkan kehormatan dan menunjukkan keris tanpa niatan bertarung, maka yang ditarik duluan itu adalah sarung atau rangkanya. Beda lagi kalau niatnya itu adalah untuk berperang dan bertarung, yang ditarik duluan itu adalah peluru atau gagangnya. Setelah banyak hal yang saya temukan, jadi boleh dibilang kalau keris bagi Satria Jawa itu bukan cuma sekedar senjata yang dipakai saat perang atau demi kepentingan bertarung, tapi keris itu juga adalah simbol sakral yang melambangkan pemiliknya. Gitu. Keris juga dipakai untuk menunjukkan otoritas dan strata dalam fungsi sosial maupun politik. Seorang satria bangsawan tentunya memiliki keris yang berbeda dari rakyat biasa dan memiliki cara pemakaian dan adat yang berbeda untuk menunjukkan identitas mereka. Dapat dikatakan juga bahwa satria Jawa menggunakan keris demi kehormatan mereka, pengingat untuk selalu rendah hati dan mengendalikan diri dari emosi yang menghancurkan. Kalau untuk kepentingan praktis, ya udah jelas ya, keris itu tidak diragukan lagi merupakan alat untuk mempertahankan diri, kehormatan, martabat, dan orang-orang sebagai seorang satria. Bisa dibilang, keris merupakan simbol dari semangat kesatria Jawa itu sendiri. Oke guys, itu tadi sekiranya yang bisa saya temukan setelah melihat dan membandingkan dari beberapa sumber. Tentunya ini adalah interpretasi subjektif dari hasil pengamatan yang saya lakukan. So, segala kekurangan dan hal-hal yang menurut kalian kurang tepat, maka boleh jadi bahan diskusi yang sehat di sini. Kalau kalian suka atau nggak suka dengan bahasan kali ini, silahkan komen dengan cara yang sopan, karena kesopanan sejatinya adalah bagian dari budaya kita semua. Cukup segitu kali ini, jangan lupa untuk menikmati hari kalian sebelum kena mental menyerang, dan tetaplah menjadi satria yang baik di luar sana. Yang di sini, see you next time.